Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Atini Channel dalam masakan sederhana, teman-teman. Hari ini saya mau masak rendang daging sapi, dan saya mau mohon maaf jika nanti bumbunya tidak sesuai dengan rendang khas Padang, karena saya memang tidak masak rendang khas Padang, tapi mungkin saya ini masak rendang khas Jawa ya teman-teman. Jadi sekali lagi saya mohon maaf ya jika nanti tidak sesuai dengan khas Padang. Pengen tahu bagaimana caranya saya masak rendang? Yuk ikutin prosesnya sampai selesai. Di sini saya sudah siapkan ada daging kurang lebih 1 kg, bisa kurang dan bisa lebih ya teman-teman. Kemudian ini saya akan iris. Nah, ini arah serat ya teman-teman. Tuh. Kemudian saya akan potong seperti ini, memutus arah serat ya teman-teman. Jadi sedikit tips dari saya, motong dagingnya jangan ngikutin arah serat supaya nanti direbusnya cepat empuk, kemudian ketika kita konsumsi atau kita nikmatin pun lembut ya teman-teman dagingnya. Begitu kurang lebih tips dari saya, semoga bermanfaat. Kemudian untuk perebusannya saya nanti akan menggunakan metode 5, 30 dan 7. Jadi 5 menit kita rebus, dihitung dari mendidih 5 menit, matikan kompor, tutup, diamkan selama 30 menit, kemudian rebus lagi selama 7 menit dihitung dari mulai mendidihnya air. Jadi metode 5, 30 dan 7. Ini gunanya supaya lebih ngirit gas dan lebih cepat. Nah, ini semua sudah saya iris, tinggal saya akan rebus. Jadi segini ya teman-teman, itu lumayan, tapi kurang nanti saya akan tambahkan yang lainnya. Kemudian saya akan rebus ini ya teman-teman dagingnya. Saya akan tutup, rebus selama 5 menit dihitung dari mulai mendidihnya air. Kemudian matikan kompor setengah 5 menit dan tunggu setengah jam, kemudian nyalakan lagi 7 menit, matikan. Bumbunya simple banget ya, bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting ya teman-teman. Ini nanti semuanya akan saya blender. Nah, untuk bumbu yang lainnya di sini ada kayu putih, kayu manis, kemudian ada bunga lawang, ada cengkih 3 buah, ada serai 2 batang, kemudian lengkuas, daun salam, kemudian ada daun jeruk. Kemudian saya akan tambahkan di sini daun kunyit, tapi ini kecil-kecil nggak apa-apa ya teman-teman. Kemudian ini daging yang sudah direbus tadi ya teman-teman. Untuk bumbu yang lainnya di sini saya tambahkan kunyit ya teman-teman. Kemudian saya akan tambahkan rendangnya dengan kentang dan telur. Ini untuk kentangnya saya akan goreng terlebih dahulu supaya tidak hancur dan tidak mudah basi. Dan untuk telurnya ini sudah saya rebus, kemudian saya ikut sertakan goreng bersama kentang. Sama tujuannya supaya tidak mudah hancur dan tidak mudah basi. Ini cara saya masak rendang ya, supaya banyak ditambahkan kentang dan telur. Bumbunya sudah saya blender dan ini sedang saya oseng ya teman-teman, atau saya tumis ya teman-teman. Kemudian saya akan tambahkan minyak goreng secukupnya, karena tadi di blendernya menggunakan air, makanya ini baru saya tambahkan minyak setelah airnya susut. Serai saya masukkan, kemudian ada daun salam, ada lengkuas, kemudian ada daun kunyit, kemudian ada daun jeruk, bunga lawang, kayu manis, dan cengkih 3 buah. Semua bumbu sudah saya masukkan.
Ini sudah tercium harumnya dari bumbu-bumbu tersebut tadi ya teman-teman. Karena sudah matang, saya akan tambahkan air ya teman-teman. Saya akan tambahkan sedikit air. Ini airnya bekas rebusan daging tadi ya teman-teman. Jadi bekas rebusan dagingnya tidak saya buang, tapi saya pakai untuk menyiram bumbu. Garam 1 sendok teh, kemudian ada penyedap rasa setengah sendok teh. Nanti jika kurang garamnya bisa ditambahkan lagi ya teman-teman. Ini sudah mendidih, saya akan masukkan dagingnya. Dan saya akan rebus daging tersebut bersama bumbu supaya bumbunya menyerap ke dalam daging ya teman-teman. Kemudian saya akan masukkan kentangnya dan telurnya sekaligus karena airnya sudah menyusut ya teman-teman. Jadi saya masukkan kentang dan telurnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya sampai saat ini dan yang baru menemukan channel saya. Saya mohon dukungannya berupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video-video terbaru berikutnya dari saya. Dan jika dirasa bermanfaat resep saya ini, silahkan share sebanyak-banyaknya ke media sosial yang teman-teman miliki. Kemudian saya akan tambahkan santan instan sebanyak 65 ml ya teman-teman. Jika teman-teman mempunyai santan segar, silahkan menggunakan santan segar, mungkin rasanya akan lebih gurih lagi ya teman-teman. Ini sudah harum dan pastinya lebih gurih lagi karena ditambahkan dengan santan ya teman-teman. Oh ya teman-teman, tadi sebenarnya bumbunya ada tambahan kemiri, cuman mohon maaf tidak kerekot ya teman-teman. Nah ini sudah kering, airnya sudah menyusut ya teman-teman. Takutnya tambah kering, ini saya kecilkan apinya ya teman-teman. Ini jadi apinya tuh kecil supaya tidak gosong bawahnya. Ini nanti sebentar lagi saya akan angkat. Ini tadi sudah saya tes rasa dan rasanya sudah cukup. Nah ini saya sudah matikan kompornya ya teman-teman. Kemudian saya sudah siapkan piring saji dan saya akan sajikan sebagai sayur makan siang nanti. Tentunya jika masih ada sisanya bisa dinikmati buat sayur makan malam ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Sampai jumpa di video-video terbaru berikutnya dari saya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba di rumah sebagai menu tambahan keluarga tercinta teman-teman di rumah. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.